masa depan dari Bitcoin, teknologi blockchain, dan mata uang lainnya. Sebelum kita membahas tentang masa depan kripto, kita harus tahu sejarah uang dan masalah yang dihadapi oleh banyak pihak terkait dengan masalah ekonomi. Karena kripto memiliki kaitan erat dengan uang. Kita mulai dari sejarah uang. Tidak bisa kita pungkiri kalau keberadaan uang begitu penting di kehidupan manusia sampai sekarang. Sampai saat ini, uang masih menjadi alat tukar utama untuk bertransaksi jual-beli. Kalau dirunut sejarah uang sebagai alat tukar, tidak bisa kita lepaskan dengan sistem barter. Namun sebelum sistem barter berlaku, manusia masih memenuhi kebutuhannya sendiri dan bergantung pada alam. Pada masa ini, manusia masih belum menjadi makhluk sosial, sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Semua kebutuhan mereka penuhi sendiri karena saat itu, manusia berperan sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Seiring berjalannya waktu, manusia akhirnya menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia pada masa itu akhirnya menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Alhasil mereka berinteraksi satu sama lain untuk saling bertukar baik barang dengan barang maupun barang dengan jasa. Sistem barter lambat laun menemui kendalanya ketika kedua orang yang melakukan pertukaran tidak sepakat dengan nilai pertukarannya. Keberadaan permasalahan ini akhirnya membuat manusia akhirnya berinovasi untuk menciptakan uang komoditas atau uang barang karena sistem barter menuai banyak kendala dalam penerapannya. Akhirnya pada masa itu manusia mulai menerapkan barang dasar yang hampir semua orang miliki sebagai standar pembayaran. Barang dasar yang dimaksud diantaranya seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian. Pada tahun 1200 sebelum Masehi, uang primitif mulai digunakan. Uang primitif berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska lainnya. Orang-orang menggunakannya sebagai alat pembayaran bernama cowry yang berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudera Hindia. Cowry menjadi barang berharga sejak awal peradaban Cina dan India yang kemudian dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Orang Eropa kemudian menamainya wampum sebagai mata uang di pasar. Jenis uang barang berbeda-beda di setiap belahan dunia karena menyesuaikan perkembangan dan peradaban masing-masing. Bangsa Yunani dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa Yunani mencetak berbagai jenis uang logam yang nilainya mereka tentukan berdasarkan bahan pembuatnya. Namun, seiring berjalannya waktu akibat keterbatasan bahan baku uang logam seperti emas dan perak, tercetuslah ide untuk membuat uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad 1 Masehi. Kalau merujuk sejarah, pembuatan uang kertas sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum masa dinasti Tang, tetapi gagal karena sulit menemukan bahan kertas yang tahan lama. Barulah saat dinasti Tang berkuasa, seseorang bernama Cai Lun berhasil menciptakan kertas dari kulit kayu murbei. Sejak kesuksesan penciptaan uang kertas pada masa dinasti Tang, peradaban terus berkembang dan mulailah terbentuk mata uang negara-negara. Keberadaan negara menjadikan aktivitas ekonomi dalam suatu negara yang membutuhkan mata uang sebagai alat transaksi yang sah. Setelah suatu negara menetapkan mata uang yang sah, biasanya mereka akan mengumumkan kepada seluruh dunia. Sejarah uang telah berkembang sangat pesat hingga saat ini. Setiap negara kini sudah memiliki mata uang yang sah. Pada tahun 1946, kartu kredit dan debit diperkenalkan sebagai alat transaksi non-tunai yang masih kita gunakan sampai sekarang. Suatu hal yang menjadi pembeda adalah keberadaan teknologi canggih di masa sekarang adalah kehadiran dompet digital. Keberadaan e-wallet dan QRIS membuat kita tidak perlu bawa banyak uang tunai ketika mau bertransaksi secara langsung. Teknologi tidak pernah berhenti untuk berkembang. Sejarah uang kembali diperpanjang dengan kehadiran kripto atau mata uang digital dan teknologi blockchain. Kini kita bisa bertransaksi secara online dengan menggunakan mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, Tezos, Cardano, dan masih banyak lagi. Solusi inflasi adalah dengan investasi. Di sini kami hanya akan membahas kripto, walaupun banyak jalan untuk mengatasi inflasi. Mungkin di masa depan kami akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan finance di luar kripto. Dari bahan pangan BBM, pakaian, hampir setiap aktivitas manusia telah dilanda momok inflasi. Di seluruh dunia, kenaikan tingkat inflasi mengganggu rencana pembelian dan pengeluaran. Dalam menghadapi neraka inflasi ini, konsumen dan institusi yang memegang mata uang fiat yang semakin menyusut nilainya telah mencari alternatif untuk melakukan lindung nilai. Bitcoin dan banyak cryptocurrency lainnya adalah senjata pilihan saat ini, mendorong kita untuk merangkul kripto sebagai kelas aset yang dapat diinvestasikan. Bitcoin telah menyaksikan pengembalian tahun ke tahun yang kuat.
mengalahkan lindung nilai tradisional dengan mengumpulkan lebih dari 130% dibandingkan dengan emas yang hanya 4%. Selain itu, adopsi institusional yang meningkat, selera yang berkelanjutan untuk aset digital, berdasarkan arus masuk mingguan dan meningkatnya exposure di media, memperkuat pengaruh Bitcoin di antara investor. Jika ini adalah gerakan yang dilakukan dengan uang besar, itu pasti gerakan yang cerdas. Namun, sementara prospek lindung nilai terhadap Bitcoin mungkin tampak menarik bagi investor retail, tanda tanya tertentu tetap ada atas kelayakannya dalam mengurangi risiko keuangan bagi individu. Diskusi yang sedang berlangsung tentang Bitcoin sebagai lindung nilai inflasi perlu diawali dengan fakta bahwa mata uang tersebut seringkali rentan terhadap kegelisahan dan gejolak pasar. Nilai Bitcoin anjlok lebih dari 80% selama bulan Desember 2017. Sebesar 50% pada bulan Maret 2020 dan sebesar 53% pada bulan Desember 2021. Dengan latar belakang perdebatan ini, tren lain yang menonjol telah mendorong momentumnya. Seiring meningkatnya popularitas Bitcoin, Bitcoin terus mendorong adopsi dan pelembagaan mata uang di kalangan konsumen, termasuk beberapa individu dan perusahaan kaya. Sebuah survei baru-baru ini menemukan bahwa 72% penasihat keuangan Inggris telah memberitahu klien mereka tentang berinvestasi di kripto. Dengan hampir setengah dari penasihat mengatakan mereka percaya kripto dapat digunakan untuk mendiversifikasi portofolio sebagai aset yang tidak berkorelasi. Ada juga banyak advokasi Bitcoin dari individu yang produktif, yang dikenal progresif secara teknologi, yaitu miliarder, investor Wall Street Paul Tudor, CEO Twitter Jack Dorsey, si kembar Winklevoss, dan Mike Novogratz. Bahkan perusahaan kuat seperti Goldman Sachs dan Morgan Stanley telah menyatakan minat mereka pada Bitcoin sebagai aset yang layak. Jika momentum ini berlanjut, volatilitas Bitcoin yang terkenal secara bertahap akan menghilang karena semakin banyak orang dan institusi kaya yang memegang mata uang tersebut. Ironisnya, nilai pada jaringan ini akan mengarah pada konsentrasi kekayaan. Terlepas dari apa tujuan Bitcoin diciptakan, harganya akan tunduk pada pengaruh elit dan institusi eksklusif pada 1% pemegang kekuatan ekonomi global. Sejalan dengan aliran pemikiran keuangan klasik, ini sebenarnya akan memaparkan investor retail pada risiko yang lebih besar, karena pembelian dan penjualan institusional akan menyerupai manipulasi pasar seperti paus. Jadi setiap zaman, setiap aset, setiap waktu akan ada yang berusaha mengendalikannya. Karena mereka punya sumber daya yang sangat mumpuni untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Jadi sangat penting untuk kita para investor retail belajar dari semua informasi ini. Karena memang kenyataannya selalu terjadi berulang-ulang dan memiliki pola yang hampir sama tergantung dengan situasi yang terjadi. Tapi kabar baiknya ada solusi di setiap masalah ini. Bagi kalian para investor retail yang berinvestasi pada aset kripto, kalian bisa pakai beberapa strategi yang sangat sederhana. Pertama, jika kalian adalah seorang karyawan yang tidak punya waktu, kalian bisa investasi untuk jangka panjang, karena jangka panjang bisa sangat menguntungkan. Kalian bisa mengunci aset yang dimiliki untuk mendapatkan bunga. Di industri kripto, bunga yang diberikan sangat besar dibanding saham atau deposito, dan bunga yang didapatkan bisa kalian kunci lagi untuk mendapatkan bunga lagi, dan begitu seterusnya. 2. Selalu tunggu momentum saat pasar merah, jangan pernah FOMO walaupun aset yang kalian ketahui naik ratusan %. Karena potensi sangkutnya sangat besar, kami banyak melihat aset yang naik secara gila-gilaan akan terus menurun nilainya dalam jangka waktu yang lama. Jadi saat terbaik untuk beli adalah saat situasi sedang kacau, seperti saat situasi perang yang bergejolak saat ini. Jadi dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa aset kripto adalah proyek masa depan. Dan pasti pada waktunya akan berjalan selaras dengan kehidupan nyata kita sehari-hari, walaupun banyak penolakan dan berita buruk terkait kripto. Kami pikir hari ini masih awal dan dunia sedang melakukan penyesuaian dengan teknologi ini. Awal mula revolusi internet adalah dengan hadirnya Bubble.com. Dengan hadirnya Bubble ini adalah penyeleksian proyek terbaik yang memiliki fundamental dan memecahkan masalah dunia nyata, dan akan menyisakan sejumlah kecil proyek terbaik seperti Google, Amazon, dan PayPal. Di kripto pun seperti itu, kita tahu banyak proyek yang mengaku-ngaku adalah proyek terbaik, terpopuler, dan bernilai. Tapi kenyataannya adalah bahwa banyak proyek tersebut tidak sesuai dengan klaim tersebut. Mungkin akan tiba saatnya harga aset tersebut kehilangan nilainya.
Maka dari itu pelajari dan pilihlah proyek yang kalian ketahui bagaimana prospeknya dan nilai fundamentalnya. Jika nilai dari koin pilihan memiliki fundamental yang baik, maka tidak mungkin proyek tersebut akan menjadi penerus Ethereum. Binance dan lain sebagainya